Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Jumpa lagi bersama kami di Dokterku yang disiarkan langsung oleh El Sinta TV yang bekerja sama dengan podcast Ngopi Rusari, Ngobrol Pagi bersama Rumah Sakit Polri. Pada pagi ini dengan saya Mida dan saya Amiro. Kami akan membawakan topik yang cukup menarik yang saat ini sangat banyak diperbincangkan di masyarakat, yaitu mengenai perspektif tentang fakoemulsifikasi. Nah, tentunya para pemirsa pasti ingin tahu dong apa sih yang namanya fakoemulsifikasi itu. Jadi sebetulnya fakoemulsifikasi ini merupakan sebuah prosedur baru yang saat ini banyak digunakan untuk metode perbaikan pada katarak. Dengan semakin banyak orang yang mengalami masalah pada penglihatannya, penting untuk memahami bagaimana sih sebetulnya teknologi medis yang saat ini digunakan untuk perbaikan katarak ini. Nah, pagi ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat profesional di bidangnya, yaitu Dr. Susan Sri Anggraini, spesialis mata, di mana Dr. Susan ini adalah dokter spesialis mata yang saat ini bekerja di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik sekali. Ceria sekali pagi ini ya, Dok ya. Gimana, Dok? Aktivitas hari ini sudah berjalan sampai mana? Aktivitas pagi ini kebetulan memang hari ini sebenarnya saya adalah jadwal operasi. Oh, siap. Jadi hari ini hari ini tidak ada operasi. Jadi ada berkesempatan waktu untuk kita hadir pada saat ini untuk berbagi info kepada pemirsa ya, Dokter. Luar biasa loh, Dokter mau menyempatkan kepada kami berbagi informasi tentang fakoemulsifikasi ya, Dok ya, tentunya. Oke, Dok, ada beberapa jurnal mengatakan dan banyak faktor-faktor yang saat ini terjadi terutama pada usia lansia, usia lanjut ya, Dok ya. Di mana faktor mata pendukung yang sangat penting bagi kehidupan ya, Dok ya. Semakin lanjut usia semakin banyak pula faktor penuaan, Dok. Salah satunya yang menurun itu adalah fungsi mata, penglihatan. Nah, dari penglihatan itu sendiri ada beberapa lansia yang mengalami katarak, Dok. Nah, di sini kan ada beberapa masalah lansia sudah mengalami katarak, mengalami penurunan fungsi penglihatan tapi tidak mau melakukan pengobatan, operasi atau yang lain yang lebih lanjut untuk membantu pengobatan mereka. Nah, di sini ada peranan prosedur baru namanya fakoemulsifikasi. Nah, mungkin pemirsa sekalian sangat awam mendengar fakoemulsifikasi ini, Dok. Boleh jelaskan prosedurnya seperti apa sih, Dok? Terima kasih. Pertama kali saya akan menjelaskan mengenai apa itu sebenarnya fakoemulsifikasi. Fakoemulsifikasi adalah suatu teknik operasi katarak di mana menggunakan gelombang ultrasonik untuk menghancurkan lensa yang mengalami kekeruhan. Oke. Nah, kalau untuk menghancurkan lensa yang kekeruhan ini kira-kira butuh waktu berapa lama sih, Dok? Sekarang ini kita ketahui waktu metode yang lama kita menggunakan teknik manual, itu menggunakan jahitan, itu kita hampir bisa melakukan operasi itu lebih kurang 30 sampai hampir 1 jam. Ya, karena menjahitnya itu kadang susah gampang. Tapi pada saat ini dengan teknik operasi fakoemulsifikasi kita menggunakan sayatan yang sangat kecil sekitar 2 sampai 3 mm. Sehingga kita tidak memerlukan penjahitan, sehingga waktu operasinya itu lebih singkat, sekitar lebih kurang 15 sampai 30 menit. Ada bahkan yang mengatakan saya bisa mengerjakannya lebih kurang 10 menit saja. Sudah cukup. Luar biasa ini, Dok ya. Sangat efisiensi waktunya ini ya, Dok ya. Berarti kalau dengan prosedur yang cukup singkat, otomatis efek samping yang dirasakan pasien tentu saja juga lebih singkat ya, Dok ya? Iya, sudah pasti. Betul. Karena dengan operasinya yang sayatan sangat kecil, berarti perdarahannya juga pasti sedikit sekali. Kemudian dengan insisinya, dengan membuka kornea itu yang diameternya sangat kecil dibandingkan dengan yang manual, itu resiko terjadinya infeksi pasti lebih kecil. Oke, baik. Jadi sebetulnya pada fako ini apa yang diperbaiki di bagian matanya, Dok? Jadi pada fakoemulsifikasi ini yang diperbaiki adalah satu, luka sayatannya, kedua adalah teknik operasinya dengan cara, kalau pada yang lama kita menggunakan manual. Manual itu jadi kita melakukan pengeluaran ekspresi nukleus dengan
teknik-teknik manual. Sedangkan sekarang ini phacoemulsifikasi kita mengeluarkan nukleus lensa katarak itu dengan mesin namanya phaco. Luar biasa sekali. Iya. Udah canggih zaman sekarang ya Mbak ya. Betul, canggih. Jadi pasien nggak harus takut. Nggak harus takut sekarang lagi. kalau mau Ada operasi katarak, ikut operasi phacoemulsifikasi, waktu sangat singkat, memudahkan untuk namanya mobilisasi pasien juga. Benar seperti itu ya dok ya. Nah, untuk memulai phacoemulsifikasi ini dok, biasanya ada beberapa pasien yang bingung nih dok, apa sih yang harus disiapkan lebih dahulu? Saya belum siap nih, apa siap jasmani, rohani, apa siap dari yang lainnya, ada penyakit penyerta yang lain, apakah semuanya itu harus disiapkan dok? Ya. Biasanya kalau pasien datang ke rumah sakit, terutama ke polimata, kita akan memeriksa tingkat keparahan daripada kataraknya. Dan juga kita akan memeriksa apakah ada kelainan retina. Jadi kalau misalnya adanya pasien ini sudah wajib atau sudah harus dilakukan operasi katarak, kita akan mengatakan pada pasien ini sudah harus dilakukan operasi katarak, tapi dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut, dengan memeriksa tekanan darah, memeriksa gula darah untuk mencegah terjadinya komplikasi pada saat operasi. Karena pada saat operasi ini apabila terjadi diabetes mellitus yang tidak terkontrol, juga tekanan darah yang tinggi, itu banyak sekali akan terjadi, kemungkinan terjadi komplikasi pada pasien ini. Oke, baik. Jadi intinya bahwa kita tekankan untuk pengukuran tekanan darah dan juga gula darahnya pasien ya dok, sebelum kita melakukan tindakan vakum. Oh baik. Berarti dok, kalau misalnya sejauh ini kan pasien itu yang banyak adalah pasien lansia ya dok. Ada nggak sih pasien-pasien yang masih muda dok melakukan operasi katarak ini dok? Ada. Oh iya. Jadi pembagian katarak itu sebenarnya bukan hanya karena faktor usia. Jadi ada dibagi-bagi, satu faktor namanya katarak kongenital. Katarak kongenital itu adalah katarak yang didapatkan sejak pasien penderita ini lahir. Hal ini disebabkan karena si ibu pada saat hamil itu mengalami demam dan kemungkinan dia menderita penyakit seperti varicella atau pokoknya penyakit yang sejenis virus itu. Jadi kemungkinan kandungan atau bayi yang dikandungnya itu bisa terkena penyakit dari virus tersebut ya. Jadi makanya pada ibu-ibu hamil kita sangat menjaga supaya jangan terjadi jangan sakit ya dok. Jangan sakit lah, jangan sakit ya. Makanya pemeriksaan dini lebih penting ya dok. Iya. Dari ibu sampai janin bisa mengalami katarak, bahkan dari dari janin pun bisa tertular dari ibunya dengan virus yang tadi ya dok ya. Dengan virus tadi. Ya. Berarti warning untuk persiapan salah satunya pasien-pasien dengan hipertensi atau dengan masalah jantung ya dok ya. Dan yang kedua untuk masalah dengan diabetes mellitus dok. Berarti kalau misalnya seandainya gula darahnya belum terkontrol nih dok, dalam tanda kutip dengan berbagai macam keluhan lainnya di masalah diabetes mellitus, berarti pasien ini harus lebih mengontrol lagi dok gula darahnya, baru dia bisa dijadwalkan untuk operasi tersebut dok. Ya, jadi setelah kita memeriksa, pasien ini sudah layak untuk operasi, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya kita akan pemeriksaan darah, gula darah, tensi, dan bila kondisinya itu gula darah ataupun tensinya itu tidak normal, kita akan konsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Sehingga kita meminta rekomendasi daripada dokter spesialis penyakit dalam apakah pasien ini layak untuk dioperasi. Bekerja sama. Jadi sebetulnya di sini ada kolaborasi tim ya dokter ya. Baik, kalau tadi kurang lebih berarti untuk satu kali pasien sekitar 15 sampai 30 menit untuk operasi ya dok ya. Untuk operasinya. Oke, baik. Kalau idealnya dok satu hari itu berapa pasien dokter kira-kira? Biasa megangnya dok. Biasa pegang. Tergantung pasiennya. Tergantung pasiennya ya. Adanya seperti kalau misalnya kita di tipe C, itu kan pasien lumayan banyak dibanding tipe A. Dibanding tipe A. Biasa, ya. Jadi berarti dokter Susan sudah sangat ahli nih di bidang untuk vakum tentunya ya Kak Mira ya. Oke, baik. Dok, kalau misalkan yang dulu itu kan ini balik lagi ke phacoemulsifikasi ya dok. Kalau misalnya kan dulu itu dengan teknik yang lama mungkin ada EKIK, yang saya tahu ya dok ada EKIK, ECCS dan lain sebagainya dengan prosedur phaco. Nah, yang paling membedakan di antara yang lain ini apa dok? Jadi jenis-jenis teknik operasi dari zaman sejak dulu kala memang ada namanya EKIK.
ekstraksi katarak intrakapsuler. EK ekstraksi katarak ekstrakapsuler. Jadi intrakapsuler itu kita ketahui namanya katarak itu adalah kekurangan pada lensa. Lensa itu susunannya ada beberapa, yaitu dari atas kapsul, kortek, nukleus, dan kemudian di bawahnya lagi kortek dan kapsul. Jadi pada ekik intrakapsuler berarti semua lensa itu akan diangkat. Oke, baik. Iya. Sedangkan pada EK itu kapsul posterior, kapsul bagian belakang itu akan ditinggalkan sebagai bantalan untuk meletakkan lensa buatan. Ya, jadi setelah operasi katarak kita kan perlu memasukkan lensa buatan atau dalam nama intraocular lens. Ya. Berarti lebih hebatan yang ini Mbak, karena dia cuma mengiris membuka sayatan kecil 2 sampai 3 mili dibandingkan operasi yang besar sampai ngambil bonggol sampai ke bawahnya ya dok ya kapsulnya. Tentunya efek samping yang phaco pasti lebih kecil dibandingkan dengan proses yang cukup panjang tadi ya. Betul. Baik dokter, nampaknya perbincangan kita ini semakin seru ya dok ya. Namun kita akan lanjutkan setelah satu hal yang lewat ini dulu ya dokter. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Ngopi Rusari. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan poli spesialis anak, poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis bedah umum, poli spesialis saraf, dan berbagai poli spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngopi Rusari dan Dokterku. Baik, Dokter Susan, kita lanjutkan perbincangan kita tentang yang tadi masih sangat-sangat panas, betul. Karena kita masih belum tahu banyak nih tentang phaco. Kita lanjutkan diskusinya. Oke, tadi sudah ngebahas prosedurnya dok. Bagaimana dari sebelum kita ke ruang tindakan sampai ke ruang sampai dengan persiapan ya dok ya. Nah sekarang yang mau kita bahas nih dok, tahapan selanjutnya dok, dari pasien tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di ruang dari poli sampai dengan disetujui untuk dilakukan phacoemulsifikasi. Nah dari situ pasien dilakukan perawatan terlebih dahulu atau langsung dari poli atau bagaimana dokter? Sekarang ini kalau operasi katarak kita dengan menggunakan anestesi lokal. Jadi pasien tidak memerlukan perawatan. Jadi pasien masuk dari poli, setelah dicek tekanan darah, dicek tekanan bola mata, dan kalau pasien mempunyai riwayat diabetes akan dicek kembali gula darahnya. Setelah normal semuanya, pasien akan dibawa ke OK, dan di OK sebelum masuk ke ruangan OK akan dilakukan penetesan midriatil. Penetesan midriatil itu adalah suatu tetesan untuk melebarkan pupil. Dengan melebarkan pupil ini kita mengerjakan katarak, mengangkat lensanya itu, mengangkat katarak yang keruh itu, lensa yang keruh itu lebih mudah. Ya. Berarti nanti sebelum itu persiapan ini harus diketahui dulu sama pasien ya dok ya.
karena itu kan diberikan oleh petugas yang berwenang. Nanti dari situ berarti pasien diantar setelah melakukan pemberian tetesan obat tersebut baru diantar ke ruang operasi. Karena kalau setahu saya diberikan obat tetes itu mata pasien langsung berkunang-kunang, nggak bisa melihat karena midria lebar pupilnya karena ya, dilebarkan. benar-benar. Iya. Pusing, kelayangan, nggak bisa berjalan sendiri ya, betul dok. Oke, sudah sampai di ruang operasi nih dok. Kira-kira di ruang operasi ini pasien kan tadi sudah dijelaskan ya, waktunya bisa kurang 10 sampai 15 menit operasi tersebut bisa dilakukan. Nah, untuk di ruang operasi tersebut butuh berapa banyak tindakan, tahapan apa saja dok? Apa harus buka lensanya dari mana? Pasien kan sudah diberikan obat tetes. Lanjutannya seperti apa sih dok? Ya, setelah pupilnya lebar, baru pasien ini dimasukkan ke ruangan operasi. Baik. Dan diletakkan di meja operasi. Kita menggunakan operasi itu dengan mikroskop. Ya. Setelah pasien tidur dengan posisi telentang, kemudian kita lakukan penetesan anestesi dulu. Kita menggunakan anestesi topikal atau anestesi tetes mata. Biasanya kita lakukan tetes mata patokain, sehingga pasien tidak merasa sakit pada saat operasi. Selanjutnya kita akan melakukan sayatan pada korneanya untuk memasukkan alat pakoemulsifikasi itu ke dalam bola mata. Kita mengangkat kapsul anteriornya dahulu, kemudian kita masukkan alat pako itu. Kita caranya adalah memecah-mecahkan nukleusnya. Jadi kan lensa itu kan terdiri dari kapsul, nukleus, kapsul kortek, nukleus. Jadi kita pecah-pecahkan nukleusnya, kita pecah-pecahkan kecil-kecil seperti potong pizza. Ya kan, karena itu kan bulat ya. Lensa itu bulat. Jadi kita bayangkan aja pizza gitu. Pizza kita potong-potong kecil-kecil. Kayak bikin telur dadar ya dok ya. Potong kecil-kecil. Setelah itu kita hisap atau kita sedot dengan vakum. Jadi pada mesin itu ada vakum, ada vakum emulsifikasi dan macam-macam ada. Jadi itu yang menyebabkan pandangan mata pasien itu kabur ya dok ya? Ya, biasanya karena kita memasukkan alat itu tentu memasukkan alat, memasukkan cairan, pasti pada saat itu pasti pasien merasa kabur. Baik. Jadi kira-kira dokter setelah ini tadi sudah persiapan ya dok, setelah selesai berapa lama untuk recovery pasien dokter, dan kira-kira apa saja yang harus dilakukan pasien itu agar cepat pemulihannya dokter? Pasien itu biasanya pemulihan cepat ya, kalau tidak ada komplikasi dalam tanda kutip ya. Biasanya pemulihannya itu berlangsung seminggu sampai 2 minggu. Jadi pada saat setelah operasi kita memberikan edukasi juga, Pak, mungkin ini masih agak buram. Kenapa? Karena pada saat operasi kan kita masukkan cairan dan sebagainya itu, sehingga penglihatan awalnya pasti agak buram, tapi tidak mesti juga ya. Kemudian setelah itu pasien mungkin merasa seperti kayak matanya kering, perih dan berair, tapi kita harus memberikan edukasi sehingga pasien tidak merasa cemas. Tapi selain itu juga harus kita juga memberikan edukasi, pasien tidak boleh mengucek-ngucek mata. Tidak boleh mengucek-ngucek mata, menyentuh mata. Setelah operasi itu kita memberikan pelindung mata. Ditutup ya dok ya, kayak pakai kapten kayak kapten ini mbak, orang pelayaran. Kapten ditutup Amerika. mata. Ditutup matanya ya dok. Ya, tutup mata itu fungsinya apa ya? Untuk mencegah debu juga mencegah. Kadang pasien ini kan nggak sadar tiba-tiba ngucek mata segala macam, baru dioperasi kan. Jadi terus sebelumnya itu kapsulnya dikasih kasa dulu, kasa kering atau kasa basah atau bagaimana ya dok untuk perawatan? Enggak, kita kasa kering aja. Karena hanya setelah dibuat untuk penutup aja. Malah kadang kita kan karena sayatannya itu cuma 2-3 mm, itu nutupnya itu cepet banget gitu. Sebetulnya cepat ya. Kembali ya dok besok, ya, dia akan kembali lagi. Sehari setelah itu malah sudah tutup rapat. Jadi kadang kalau kita merasa aman, kita hanya memakai pelindung saja tanpa menggunakan kasa steril. Boleh. Jadi berapa lama kita harus menutup mata itu dok? Tergantung kondisi ya. Kalau memang kita lihat dalam 2-3 hari sudah aman, malah kita sarankan Bapak pakai pelindung kacamata hitam aja. Karena pada proses setelah operasi pasien biasanya suka mengeluh
silau. Silau. Iya, Oh iya, silau. karena sudah ditutup beberapa waktu ya. Jadi Dan ada biasanya silau. kan tadi tutup katarak, setelah itu kataraknya udah tidak ada, tentu seperti penyesuaian Iya lagi betul. ya. Tapi sebetulnya paparan matahari itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dari terhadap efek hasil operasinya ya dok. Tidak pengaruh. Oh, kalau air bagaimana dok? Apa? Ya, kalau air, makanya kalau pada pasien post op katarak Iya. kita sarankan jangan mata itu jangan terkena Terkena air dulu. atau seperti jangan berenang ya, soalnya Tantangannya ya dok ya mencegah terjadinya infeksi. Infeksi. Satu lagi jangan mengangkat Beban berat. Beban, iya, ya. Untuk Berarti kamar. kondisinya berarti tensi, gula darah dan lain sebagainya juga harus tetap terkontrol sampai Iya. dengan post operasi ya dok sampai ya. post operasi supaya pemulihannya Lebih cepat. lebih cepat lagi. Ya. Nah terus dok, berarti kalau setelah pasien tersebut dari ruang oka sudah selesai, berarti pasien langsung pulang nih dok? Langsung pulang. Pasien ya. langsung pulang, terus rencana lagi untuk dilakukan kontrol Biasanya setelah 1 hari post op post op? kita lakukan kontrol untuk mengevaluasi kondisi daripada matanya. Ya. Berarti 1 hari langsung kontrol, ketemu dokter Susan, Iya. dilihat kondisinya bagus apa nggak, Iya. boleh nih pakai kacamata Iya, hitam atau betul. tidak. Iya, gitu ya. betul. Cepat Oke, juga siap. sih. Ini memang efektif ya dok dibandingkan dengan teknik-teknik yang manual. Kalau manual kan kita butuh beberapa waktu recovery yang cukup lama juga ya dok Bahkan ya. mungkin butuh waktu perawatan ya dok ya, Iya, masuk ruang perlu perawatan rawat inap karena ya, kan dok, dia ya? sayatannya atau kapsulnya diambil, dibenarkan Tidak. tidak. Ya, mungkin semuanya karena kita sayatan. dengan anestesi lokal. Oke. Kecuali oke. pasien-pasien yang punya kebutuhan khusus, misalnya pada demensia pikun, satu pasien pernah demensia Alzheimer. Pasien itu sama sekali tidak kooperatif, atau pasien dengan pendengaran yang sudah menurun. Kita nggak bisa pakai Edukasinya edukasi susah susah ya, ya. dok, ya. Mau nggak mau kita sarankan dirawat, Dirawat. tapi dengan bius anestesi umum. Oh, iya. Oh, siap. Karena kan kalau misalnya lokal pasiennya gelisah diajakin ngomong Iya. nggak denger ya dok ya. Karena Heeh. kooperatif itu kerjasama antara dokter dan pasien itu sangat menentukan hasil Betul, operasi. betul, betul. Jadi- Kalau pasien demensia lupa habis operasi ya dok, iya, matanya tiba-tiba dicek lagi. duduk. Ada pasien saya tiba-tiba duduk kan. Waduh. Kita lagi ini udah Oh, ada. baik. Iya. Berantakan ya dok Luar operasi biasa, ya, iya. dok ya. Oke dok, mungkin kalau misalnya pas lagi saat operasi pasien-pasien seperti itu berarti juga harus warning ya dok, dengan demensia, dengan pasien yang pikun atau pasien kurang pendengaran, karena kan kita harus komunikasi tahapan waktu saat di ruang operasi itu. Mungkin kan kita harus ada ayo batuk bu, atau pejamkan matanya harus diginiin gitu ya dok ya. Matanya dilirik ke atas, Lirik ke atas. lirik kanan, lirik Oh, kiri. iya. Nah, kalau pendengarannya berkurang, Iya, betul. Iya. Nggak Suruh ke bisa. kanan malah ke kiri, Iya. suruh tidur malah bangun ya. Seperti yang tadi langsung duduk. Iya, langsung benar-benar, duduk. dok. Dokter, kalau kita lihat dari prosesnya sebetulnya yang sangat mudah dan itu waktunya juga sangat efektif ya dok. Kemungkinan untuk terjadinya komplikasi itu masih ada nggak dok? Ya, kita tahu ya setiap tindakan, setiap operasi itu mengandung resiko. Oke, baik. Ya, walaupun sekecil apapun atau sebesar apapun. Memang yang sering biasanya setelah operasi pasien kadang suka mengeluh matanya kok merah, matanya kok berair. Tapi itu karena inflamasi yang ringan-ringan aja, kita bahkan tangani dengan pemberian antiinflamasi. Oke. Ya, juga mungkin pada saat post op 1 hari ada kemungkinan tekanan bola matanya meningkat karena ya pasca operasi atau juga banyak cairan yang keluar masuk menyebabkan terjadi peninggian tekanan bola mata. Tapi kita bisa atasi juga dengan memberikan obat penurun tekanan bola mata. Oh, Iya. oke baik. Berarti ada obat yang dibawa pulang setelah pos operasi tersebut ya dok ya? Ada. Oke. Jadi biasanya kita kasih obat antibiotik, tetes mata, anti-inflamasi, anti nyeri juga. Biasanya kan setelah udah operasi beda-beda memang ya reaksi Nyeri iya, seseorang, nyeri iya. seseorang. Ada yang nggak apa-apa. Kadang pasien saya ada yang pas kita operasi tidur ya kan. Tapi ada juga yang belum apa-apa udah kesakitan. Udah kesakitan. baik. Oh iya dok, tadi itu saya sedikit terguncang hatinya pas lagi dokter bilang ada pasien lagi tidur tiba-tiba di Bangun. lagi operasi seru-serunya tiba-tiba Iya, pasiennya bangun. bangun. Ternyata pasiennya gangguan pendengaran ya dok ya. Iya. Nah itu kayaknya harus pertimbangan awal banget ya dok ya untuk memilih-milah pasien. Berarti harus ada operan dari mulai awal pasien masuk sampai pasien sudah dioperasi, operannya harus benar-benar. Nah idealnya tuh seperti apa sih dok Iya. pasien-pasien Jadi, tersebut? kita ini memiliki kriteria yang ideal ya, yang kandidat untuk pasien untuk layak dioperasi.
Jadi satu adalah pasien dengan katarak yang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi walaupun misalnya pada usia masih 50, dia masih aktif bekerja, sehingga kalau melihat jauh, menyetir mobil atau membaca Tidak jelas, pasien ini disarankan untuk operasi. Operasi. Ya. Kemudian apabila pasien ini yang layak lagi adalah tidak ada kelainan pada matanya. Dalam arti kata misalnya ada infeksi pada mata merah, suka belekan, keluar kotoran mata, itu harus kita obati dulu tangani dulu ya, supaya Dok, ya. hasilnya lebih maksimal. Juga satu lagi pasien dengan glaukoma. Pasien glaukoma sekarang banyak sekali komplikasi dengan katarak. Bisa katarak akibat katarak bisa menyebabkan glaukoma atau glaukoma dengan katarak. Dengan katarak. Jadi kita harus pilah-pilah. Jadi kita harus lihat tekanan bola matanya itu normal atau tidak. Gitu. Sehingga apalagi satu pada pasien diabetes mellitus tidak terkontrol, itu lebih sulit operasinya. Iya betul. Memang komplikasinya nanti jauh lebih banyak ya, Dok, ya. Apalagi kalau pada pasien diabetes mellitus walaupun terkontrol, kita teteskan obat nih untuk melebarkan pupilnya. Pupilnya susah lebarnya. Jadi itu mempersulit untuk operasinya. Karena mungkin perfusi jaringannya juga kurang bagus ya, Dok ya. Respon terhadap tubuhnya juga kurang bagus karena dengan diabetesnya, Dok ya. Sering bermasalah kalau pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Tapi makanya kita harus akan dulu kondisikan, misalnya kalau pupil nggak mau lebar, kita harus persiapkan alat untuk melebarkan pupilnya. Tapi tetap masih bisa ya, Dok ya? Masih bisa. Apalagi kalau kataraknya kan sudah matur ya, mau nggak mau. Betul. Kalau matur, kalau kita biarkan lama-lama jadi glaukoma lama-lama jadi buta. Jadi karena memang diabetes sendiri memang banyak sekali komplikasi yang mengarah ke katarak ya, Dok ya. Paling sering. Betul, paling sering. Kan karena cairan di dalam bola matanya itu kan udah beda Pas umurnya itu udah nggak seperti yang normal. Jadi kita ketahui lensa itu kan intake makanannya dari cairan sekitarnya. Jadi kalau cairannya udah nggak normal, intake makanannya juga udah tidak sempurna, jadi risiko terjadinya katarak lebih besar. Nah, dokter, untuk kalau pasien dia tadi kan dikatakan dokter untuk idealnya 50 tahun lah, Dok. Nah, sedangkan bagaimana kalau pasien yang tadi kita bahas di awal bahwa dia kongenital, dokter? Pada usia berapa dia kira-kira bisa dilakukan operasi ya, Dok? Sebenarnya kalau katarak kongenital itu secepat mungkin. Kenapa? Golden period ini tuh maksimal 6 bulan. 6 bulan dari lahir berarti ya? Kalau 6 bulan itu kita sudah lewati, kemungkinan penglihatannya tidak maksimal. Karena saraf-saraf matanya sudah tidak berfungsi. Tapi kalau pada bayi masalahnya kita deteksi dini itu susah sekali ya, Dok ya. Karena kan untuk melihat ini berapa, ini berapa, susah sekali mendeteksi. Memang biasanya paling kita memang nggak langsung lahir kita operasi, tidak. Kita biasanya entah 2 bulan, 3 bulan ya, tapi dengan penuh pertimbangan lah. Jadi ada ya, Dok ya, pasien dokter pernah melakukan tindakan pada pasien bayi, Dok? Dengan bius hormon. Itu dengan bagaimana dia bisa ketahuan katarak itu, Dok? Karena kan bayi kita nggak bisa. Jadi kalau kita center atau di cahaya terang aja itu kelihatan gambaran seperti putih-putih. Berawan gitu ya, Dok ya, berawan berkabut ya. Dan dia tidak fokus. Kalau kita panggil dia nggak fokus, seperti tidak melihat. Berarti salah satunya tuh keluarga, orang tua juga harus aware terhadap anak tersebut ya, Dok ya. Apalagi kalau dengan masalah-masalah dari kandungan sampai bayi lahir. Kalau nggak keluarga orang tua juga nggak aware, juga nggak akan ketahuan ini masalah katarak bisa dilakukan operasi seperti itu ya. Ini baru tahu loh saya, Kak Miro, kalau ternyata bayi itu ada yang operasi katarak ya. Dan maksimal golden period kita istilahnya. Jadi setelah lebih 6 bulan tuh bisa melihat, cuman tidak maksimal, maksudnya seperti bayi atau balita yang lainnya, normal lainnya. Tapi masih tetap boleh dilakukan operasi katarak ya? Pasti boleh. Yang penting golden periodnya selama 6 bulan itu tetap diupayakan sudah dilakukan operasi. Cuman kan kalau tidak terdeteksi ya masih bisa ya, Dok ya, pada usia aman berarti ya. Nah, ini yang susah sekali, yang belum tahu. Para ibu pasti tentunya belum banyak yang tahu tentang hal ini, Dok. Gitu ya, Kak Mira, ya, tentu saja. Betul sekali. Dok, untuk mengatasi masalah-masalah setelah pasien-pasien sudah dilakukan operasi katarak nih, Dok, atau khususnya pasien setelah vakoemulsifikasi ini dilakukan. Nah, pasien sudah dilakukan terus kembali ke rumah nih, Dok, beraktivitas di rumah.
saat di rumah itu mengalami komplikasi nih dok, mata kemerahan, air mata terus menerus berair terus menerus nggak hilang-hilang, terus atau bahkan perih, pedas di mata atau komplikasi lainnya lah. Nah itu tindakan pertama kali atau yang bisa kita lakukan di rumah sebelum kita menuju ke dokter atau ke vaskes yang terdekat itu seperti apa dok? Kan kita membekali pasien ini dengan tetes mata. Jadi biasanya itu kan mungkin terjadi peradangan Betul. atau inflamasi atau juga kemungkinan jadi pada pasien walaupun dengan sayatan yang sangat kecil 2-3 mm ada bagian sedikit daripada namanya irisan yang muncul keluar. Biasanya pada pasien yang batuk keras. Baik. Batuk Terlalu mengejan ya dok batuknya, ya, batuk jadi mengejan. itu biasanya muncul. Ya, jadi misalnya pertama memang kan kita udah membekalin supaya mencegah jangan terjadi infeksi, jangan terjadi peradangan, kita memberikan pasien itu obat-obatan untuk itu. Tapi kalau memang dan keesokan harinya kan kita memang harus kontrol. Jadi misalnya kita lihat nih apa yang menyebabkan mata merah, apakah tekanan bola matanya tinggi, kita berikan obat tekanan bola mata. Kita lihat matanya kok merah sekali karena ada infeksi. Kita kasih obat anti-infeksi, antibiotik baik tetes maupun oral gitu ya. Atau ada komplikasi misalnya ada perdarahan atau misalnya yang saya bilang itu keluar irisnya itu mau nggak mau kita namakan kita repair kembali. Kita masuk ke operasi kembali dan kita jahit gitu. Baik. Jadi prinsipnya adalah sehari setelah operasi itu harus kontrol ya, memang biasanya ya, kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu sehari setelah operasi sudah kelihatan ya dok. Banyak dok, tapi ada pasien-pasien seperti itu dok. Yang penting pasien kooperatif. Kooperatif, operasi berjalan lancar sih kecil kemungkinan terjadi. Jadi sebetulnya kalau misalnya tadi pantangannya itu tidak dilaksanakan dan kemudian obat tetesnya digunakan dengan baik, sebetulnya efek sampingnya minimal ya dok. Minimal dengan pasien yang kooperatif, dia ya kerjasamanya bagus biasanya. Ya. Kecil ya. Tapi tentu saja ini memang perlu pendampingan juga. Biasanya kalau pasien-pasien lansia atau harus ada pendampingan keluarga ya dok ya. Betul. Jadi makanya kalau pada saat pasien mau kita operasi, kita suruh bapak atau ibu datang dengan saudara ya. Sehingga kalau sesudah operasi kemungkinan penglihatannya buram, bapak harus ada yang menemani pulang. Jalannya juga suruh jalan sendiri setelah operasi. Apalagi misalnya ditutup sebelah matanya, itu luar biasa. Resiko jatuhnya tinggi. Iya, cedera jatuhnya tinggi. Dok, kalau misalnya di rumah nih dok, ada pasien habis setelah operasi lupa nih dok mandi. Basah kena air misalnya, kasanya basah segala macamnya basah, itu kita bisa perawatan sendiri nggak dok di rumah? Ya langsung itu kasanya harus diganti. Gitu. Kita tahu kan air di rumah itu kan ya tidak steril ya, banyak sekali ada bakterinya. Jadi harus segera diganti dan langsung tetesi obat mata. Sebenarnya tapi kan lebih aman ya, karena biasanya setelah kita operasi sayatan yang kecil itu kita seperti bengkakkan atau kita tebelkan dia sehingga rapat dia dengan janin. Jadi dia nggak mungkin meminimalisir ya dok ya. Nggak mungkin kecil kemungkinan air itu masuk ke dalam. Sebenarnya tidak mungkin terpapar air ya. Tapi menjaga. Seperti konjungtivitis itu kan bakteri terhadang pada selaput. Ya itu kan mempunyai resiko juga memperlama penyembuhan daripada operasi kami. Kayak misalnya pasien habis operasi katarak dengan vasoemulsifikasi, kocok-kocok mata jadi konjungtivis merah, malah itu bikin bahaya ya dok ya, menginfeksi. Benar. Kucuk mata. Lagi tidur biasanya bangun tidur, kucek-kucek segala macam gitu ya dok. Kucek kuat. Benar-benar dok. Penting sekali edukasi setelah tindakan operasi tersebut gitu ya dok. Satu lagi nggak boleh, walaupun sebenarnya pada zaman dulu yang dengan teknik lama itu ya pasien nggak boleh sujud, nggak boleh pada saat sholat wudhu itu tayamum. Nah tapi sebenarnya sih kalau sekarang ini cuman tetap kita ya daripada ada resiko, tetap kita seminggu aja jangan kena air. Sebaiknya tidak kena air dan kalau sujud sebenarnya dihindari dulu ya. Sebenarnya sarannya, walaupun sebenarnya logikanya itu kan itu lensa tanamnya itu kan kita masukkan di dalam. Iya.
dan kecil kemungkinan dia untuk goyang-goyang, lari-lari gitu enggak, karena setelah kita operasi itu pupilnya kita kecilkan kembali, jadi dia nggak mungkin larinya kemana-mana. Cuman untuk menjaga lah resiko-resiko yang tidak kita inginkan, sarannya seminggu saja jalan sholat. Baik, kalau tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh pasien dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pasien tentunya ya dok ya, dan edukasi-edukasi apa terkait tindakan-tindakan Fako ini setelah operasinya dan lain sebagainya ya dok ya. Dan kita ingin mengetahui nih dok, kira-kira apa sih kesulitan dari dokter ketika dokter berada di ruang operasi dok, terkait dengan pasien? Pengalaman dokter seperti apa dokter? Iya, pengalaman saya itu banyak ya, lumayan ya. Itu biasanya pasien yang sudah lansia, sudah kurang kooperatif ya, jadi kita suruh lihat lampu ke atas, dia lihat ke kiri atau lihat ke kanan, itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa bagi saya. Kedua, apabila ya itu karena usia satu ya, kemudian juga kondisi mata yang sangat sulit, itu ya seperti satu pupilnya yang tidak mau lebar, yaitu kita juga mengalami kesulitan, walaupun kita bisa mengatasinya dengan memakai namanya iris retraktor, jadi kita lebarkan. Satu lagi, pada pakoemulsifikasi, katarak yang sangat keras itu sangat kita hindarkan. Ya, kenapa? Karena kita pada katarak yang keras itu seperti kayak batu dia, jadi kita memecah-mecahkan nukleusnya, memecahkan kataraknya itu sulit ya dok. Sulit ya. sekali. Dan biasanya jadi korneanya itu awal-awalnya menjadi lebih kayak seperti agak bengkak. Gitu. Ya, jadi kadang kalau kita merasa, aduh, kalau kita operasi ini nanti korneanya juga bermasalah. Akhirnya kita mengambil tindakan dengan kembali yang ke metode lama yang namanya LCCE dengan insisi yang lebih lebar. Walaupun tidak dilarang untuk melakukan operasi dengan katarak keras dengan teknik pakoemulsifikasi, tidak dilarang. Juga tergantung ke apa ya, percaya diri daripada si operator. Ya, itu. Jadi kalau dengan katarak yang keras itu kita nggak bisa langsung sekali dengan tindakan operasi itu sudah langsung berhasil gitu, mungkinkah dok? Apakah seperti itu? Tadi tingkat kesulitannya. Tergantung tingkat kesulitan. Jadi kalau katarak yang keras kita rasa, waduh, terlalu sulit nih untuk kita lakukan pakoemulsifikasi, jangan kita paksakan. Kalau saya ya, jangan kita paksakan. Mending kita kembali ke teknik yang lama, manual. Lebih aman gitu ya, daripada kita kita ideal nih, kita merasa yakin dengan pakoemulsifikasi pasti berhasil, tapi besoknya korneanya udem, dan biasanya udemnya kita namanya itu bulos keratopati, itu tidak bakal kembali. Jadi korneanya itu krus. Malah mencederai pasien sendiri ya, kan, dok kasihan ya. Jadi, tapi juga semuanya itu juga kita serahkan ke operatornya masing-masing. Ada operator merasa yakin bisa. Berarti dokter atau operator sendiri punya peranan lah di situ, bagaimana memutuskan harus seperti apa nih tindakan selanjutnya kalau misalnya terjadi seperti itu ya dok ya. Betul. Oke dok, udah cukup luar biasa ya dok ya, pembahasan dokter selama ini dari tadi mulai dari prosedur sampai dengan tantangan dokter. Nah mungkin poinnya ada nih dok di beberapa pemirsa sekalian nih dok. Harus kemana sih dok vaskes pertama atau kita pertama kali mengunjungi dokter jika kita ada keluhan kayak tadi katarak itu bisa kita lakukan operasi vakoemulsifikasi, bagaimana dok? Itu mungkin di vaskes keberapa atau bisa langsung ke rumah sakit tingkat 1 atau bagaimana? Ya, sekarang dengan keterbukaan era BPJS ya, jadi pasien untuk melakukan tindakan operasi katarak itu lebih banyak ya, dibandingkan zaman dulu. Kan biaya operasi kalau kita berobat pribadi itu lebih mahal dan pasien banyak yang tidak mampu. Tapi kalau sekarang ini ya yang penting kita mempunyai jaminan kesehatan BPJS, tapi harus berjenjang. Jadi pasien tidak bisa ujuk-ujuk datang ke ke rumah sakit. Jadi dia harus vaskes pertamanya itu di mana? Jadi dari vaskes pertama, di vaskes pertama periksa, ini kelihatannya katarak, baru dia rujuk. Tapi itu pun biasanya berjenjang. Ke tipe C dulu, ke C nggak sanggup, ke B baru ke A.
Oke. Tapi zaman sekarang sudah canggih ya dok ya, vakoemulsifikasi ini bisa dilakukan di klinik Bisa. atau klinik khusus mata ada Iya. ya dok ya, sudah mulai berkembang. Iya, karena kita cukup ruangan operasi, kita mesin Veko kita juga nggak besar, ya cukup, dan bisa mobile, bisa dibawa kemana-mana. Yang penting ada operator, tenaga Iya, ahli dan iya. alat sudah ada Alat di situ udah ya lengkap, dok ya. mikroskop Oke. lengkap, bisa. Yang penting ruangan operasi di rumah sakit, syaratnya gitu ya, di ruangan operasi di rumah sakit yang memenuhi syarat standar, karena kalau tidak di ruangan operasi, di OK, kamar operasi, dilarang sekarang ini ya. Kalau zaman dulu kita kan baksos bisa kita, misalnya pernah saya di mana, kita satu ruangan kita sulap aja menjadi Jadi tempat ruang operasi Ya, yang penting steril ya yang dok penting ya, steril. bersih, penerangannya Ya, ada. tapi kalau sekarang ini tidak bisa, harus Oke, ada harus di syarat-syarat yang Oke, kita baik. menghindari komplikasi yang lain ya, tentunya menghindari dokter. komplikasi infeksi yang berat gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Tadi sudah kita menjelaskan dari mulai prosedur ya dok ya, di mana prosedur vakoemulsifikasi ini merupakan pilihan utama ya dok ya, lebih baik untuk mengurangi masalah pada katarak itu sendiri. Iya. Jadi dengan insisi yang sangat minimal, dengan resiko yang sangat minimal yang didapatkan oleh pasien atau penderita, karena hanya 2-3 mm untuk luka sayatannya saja. Setelah itu pasien sudah bisa bermobilisasi, sudah bisa beraktivitas kembali, kembali pulang ke rumah dengan waktu yang singkat, 10-20 menit selesai. Nah itu luar biasa dok menurut saya. Mungkin bahkan pemirsa sekalian yang mengikuti acara pada hari ini sangat takjub dan kaget mungkin ya mendengarnya. Nah dari situ juga kita juga bisa melakukan aktivitas kembali ya dok ya, seperti semula. Dengan yang tadinya pandangan kabur, kita bisa kembali lagi refresh dengan mata yang bisa digunakan seperti semula. Mungkin seperti itu ya Mbak Mita. Satu ya. lagi dok, maaf nih, saya masih gimana? penasaran. Iya. Mohon maaf ya dok, satu pertanyaan lagi buat saya dok. Jadi kalau misalnya pasien itu pernah melakukan operasi katarak sebelumnya di mata kiri, apakah apakah mungkin dok akan dilakukan operasi yang kedua dok di mata yang sama? Oh jadi Maksudnya iya, mungkin kembali ada lagi kekambuhan kataraknya kambuh. ataukah ada Iya. kekambuhan dan lain sebagainya dokter? Memang ada, kita namakan katarak sekunder. Jadi setelah operasi 2-3 bulan, pasien mengeluh penglihatannya kok buram lagi. Ternyata yang dulunya kapsul posteriornya itu jernih, dia mengalami kekeruhan kembali. Sehingga pasien kok saya buram kembali. Kita namakan katarak sekunder, tapi kalau di istilah yang sebenarnya adalah posterior kapsul opacity, jadi kekeruhan pada kapsul posterior. Tapi kalau itu bukan operasi, kita hanya tindakan laser. Jadi di rumah sakit Polri ada lasernya. Oke, Jadi kita mantap. lakukan laser, udah pasien Udah bisa melihat lagi dengan sempurna ya sudah dok ya. terang kembali. Oke. Pokoknya rumah sakit Polri udah lengkap. Sangat Wah, luar biasa. biasa. Terima kasih banyak dokter. Udah Sama-sama. pemirsa udah nggak takut-takut lagi untuk Pasti nggak pengobatan takut ya dok ya. Betul. Mau operasi katarak, wah kita luar biasa sudah aman untuk Iya. pasien. Baik, terima kasih banyak dokter atas perbincangan kita pada hari ini. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan dokter oleh untuk pemirsa di rumah dokter. Ya, jadi pada pemirsa sekalian, sebaiknya jangan menunda-nunda kalau sudah mengalami kekeluhan mata buram. Kenapa? Karena mata buram yang disebabkan oleh katarak kalau sudah terlalu lama bisa menyebabkan komplikasi seperti adanya glaukoma. Glaukoma akhirnya menyebabkan kebutaan. Jadi pada saat kita operasi dengan glaukoma, kadang penglihatannya sudah tidak normal kembali, sudah tidak bisa melihat. Tapi kita hanya mencegah efek samping daripada katarak ini. Di mana katarak ini kalau sudah terjadi, kita namakan terlalu matang, dia akan mencair semuanya dan akan menyumbat bagian-bagian di mata kita sehingga akan terjadi glaukoma. Jadi sebaiknya periksakanlah secara dini apabila sudah mengalami pandangan yang buram atau silau kalau membawa mobil, atau melihat seperti pergi ke puncak seperti berkabut, segeralah periksakan ke dokter mata. Ya, Terima Baik, kasih. mantap, Luar luar biasa biasa. loh dokternya. Luar Luar biasa biasa sekali nih. Terima kasih banyak ilmunya dokter untuk Sama-sama. kita pada pagi hari ini. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan pemirsa sekalian bisa mendengarkan, bisa terinspirasi untuk yang sakit bisa untuk sembuh ya dok ya. Mungkin itu saja dokter untuk episode kita di Dokterku dan Ngopi Rusari pada pagi hari ini.
Selebihnya mungkin kita akan berbincang-bincang di lain waktu ya dok ya. Di mana Mbak? Boleh, kalau misalnya mau langsung ketemu dengan Dokter Susan, boleh pemirsa langsung datang ke Rumah Sakit Polri tentunya untuk konsul ke Dokter Susan ya dokter ya. Betul. Baik, terima kasih pemirsa telah mendengarkan episode Dokterku dan Ngopi Rosari pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk pemirsa dan untuk kita semua tentunya. Dan jangan lupa pemirsa bahwa kesehatan mata itu sangat penting bagi kita. Dan tentunya untuk menjaga kesehatan mata, maka pemirsa juga terus harus aware dengan diri sendiri. Dan pemirsa, apabila ingin mendapatkan informasi kesehatan yang menarik dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan juga share channel YouTube kami, YouTube El Sinta TV, dan juga Rumah Sakit Polri untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang lain tentunya ya Kak Amira ya. Nggak kalah tanding dengan yang lain. Betul. Nah, baik, untuk akhir kata kami selamat pagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.